Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigobale, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukit Tinggi Vlog hadir kembali bersama para sahabat dimanapun berada, yang pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 3 Juni tahun 2020, sebagaimana yang kita dengar informasi kemarin bahwasanya Kementerian Agama Republik Indonesia membatalkan pemberangkatan jemaah haji untuk seluruh warga negara Indonesia yang direncanakan akan diberangkatkan pada tahun 2020 ini atau tahun 1441 Hijriah. Nah, dari berbagai informasi juga yang kita dapatkan bahwasanya memang di negara Arab Saudi penyebaran virus COVID-19 masih terus berlanjut sama dengan negara kita di Indonesia. Walaupun status lockdown sudah dicabut di kota di Arab Saudi ya. Namun pemberlakuan status new normal di kota tersebut, di negara tersebut tengah berlangsung pada saat sekarang ini. Berbagai aturan-aturan tentang protokol kesehatan di negara Arab Saudi memang diberlakukan dengan cukup tegas dan ketat. Termasuk salah satunya itu seperti kalau kedapatan tidak memakai masker keluar dari rumah, warga Arab Saudi itu didenda ya dengan 1.000 real. Artinya kalau 1.000 real, kalau kita uangkan dengan uang rupiah, ada sekitar 3.800.000. Itu denda bagi mereka yang tidak pakai masker. Belum lagi kalau yang suka berkerumunan, kedapatan berkerumunan di tempat-tempat umum, itu warga Arab Saudi memang juga memberlakukan sanksi yang tegas dengan denda sebesar 10.000 real. Wow, lumayan besar ya, lumayan besar. Dan juga bagi masyarakat ataupun para pedagang harus menyediakan di tokonya itu atau di mallnya itu atau di supermarketnya itu hand sanitizer. Harus juga menyediakan sarung tangan ataupun dalam bentuk produk lainnya. Kalau bagi para pedagang yang tidak menyediakan itu, nah sanksinya juga cukup lumayan ya. Saya dengar informasi sampai 100.000 real. Sebuah angka yang cukup fantastis. Jadi kalau kita menyimak kondisi yang di Arab Saudi, yang paling ditakutkan itu ya dendanya ini, sanksinya ini. Karena apa? Karena memang pemerintah Arab Saudi bertegas-tegas ya dari sisi menghambat penyebaran dan penularan virus COVID-19 ini. Contohnya saja kompensasi yang diterima oleh warga Arab Saudi, katakanlah itu semacam perusahaan-perusahaan segala macamnya. Itu untuk gaji karyawan. Gaji karyawan itu ditanggung oleh pemerintah selama 3 bulan. Artinya kalau ketika
karyawan sebuah perusahaan dirumahkan dalam upaya lockdown ya, dalam rangka outdown, itu selama 3 bulan gaji pegawai perusahaan itu ditanggung oleh negaranya. Jadi pemerintah Arab Saudi, kalau sekiranya terus dilakukan lockdown, ini akan membawa keterpurukan dan ambruknya ekonomi di negara tersebut. Jangankan masa yang akan datang, sekarang saja udah porak-poranda ya. Itu tidak saja di Arab Saudi, seluruh dunia malah mengalami hal yang serupa. Nah, berkaca dan bersikap dari kondisi yang demikian, pemerintah Indonesia sehubungan belum adanya juga tingkat kejelasan dari pemerintahan Arab Saudi, apakah ibadah haji pada tahun sekarang ini tetap dilanjutkan atau tidak. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mengambil sikap bahwasanya pemberangkatan calon jemaah haji untuk tahun 2020 ini itu dibatalkan ataupun dengan istilah juga ditunda. Jadi bagi para jemaah yang diberangkatkan tahun 2020 ini, itu akan ditunda pemberangkatannya menjadi tahun 2021 yang akan datang. Ini bukan tidak beralasan ya. Malah pemerintah mengalami sebuah dilematis yang cukup tinggi untuk mengambil kebijakan ini. Dari satu sisi pemerintah memahami kondisi masyarakat, kondisi jamaah yang sudah bertahun-tahun menginginkan untuk menunaikan ibadah haji, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan menunggu waiting list ya, sekian tahun untuk berangkat haji. Nah, tahu-tahu ini sekarang dengan kasus pandemi COVID-19 ini, keberangkatan tersebut dibatalkan. Dan dari sisi lain juga, pemerintah juga tidak mau mengambil risiko besar, karena di Arab Saudi sendiri masih terjadi penularan dan penyebaran virus COVID-19 hingga saat ini. Dan kewajiban negara harus melindungi keselamatan jemaah haji, karena itu termasuk salah satu layanan kepada masyarakat, kepada warga negara kita sendiri ya. Jadi semata-mata alasan pemerintah itu untuk menyelamatkan jemaah, menyelamatkan warga. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama dalam konferensi persnya kemarin di Jakarta. Jadi kepada para jemaah haji, khususnya yang berada di Bukit Tinggi, calon-calon jemaah haji ya, yang berasal dari Bukit Tinggi ataupun keberangkatan melalui Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Bukit Tinggi,
Ya, kita berharap ya, semoga para calon jemaah bersabar dan memahami kondisi ini. Karena kondisi ini memang harus dilewati, dan memang ini merupakan sebuah keputusan yang pahit yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ya. Kita sekarang berada di Simpang Tembok ya. Jadi kemarin juga kita mendapatkan informasi bahwasanya untuk menindaklanjuti ya keputusan Menteri Agama tersebut, bagi para calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji, itu dananya itu akan disimpan dan dikelola nantinya secara terpisah ya oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, sebagai nilai manfaat dari pengelolaan dana tersebut nantinya kembali juga akan disalurkan kepada masing-masing calon jemaah yang sudah melunasi. Itu paling lambat akan dikembalikan kepada para jamaah 30 hari sebelum keberangkatan di tahun 2021. Itu dana yang akan dikembalikan itu dalam bentuk dana nilai manfaat dari pengelolaan dana haji yang sudah melunasi keberangkatan untuk calon ibadah haji pada tahun sekarang ini. Kita menyadari mungkin bagaimana kondisi, bagaimana hati, bagaimana perasaan yang pilu, yang sedih bagi para calon jemaah haji. Bukan saja calon jemaah haji yang untuk tahun 2020 ini saja, tetapi ini akan tanggung renten ya untuk calon jemaah haji pada masa yang akan datang atau tahun-tahun berikutnya. Ya, otomatis terundur 1 tahun, berarti ada lagi pengunduran untuk tahun-tahun berikutnya. Mereka mungkin yang sudah akan diberangkatkan untuk tahun 2021 ya terundur lagi menjadi tahun 2022. Lantaran pada tahun 2020 ini tidak ada pemberangkatan jemaah haji. Dan itu tidak terluput dari jemaah haji yang ada di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang intinya seluruh warga Indonesia dilarang melaksanakan ibadah haji, dalam artian untuk tahun sekarang ini dilakukan pembatalan, dan itu berlaku untuk seluruh warga, baik jamaah, calon jamaah haji reguler, calon jamaah haji plus ataupun haji khusus, maupun calon jamaah haji undangan. Kan biasa ada setiap tahun ada calon jemaah haji undangan dari kerajaan Saudi Arabia.
Nah, untuk tahun sekarang ini walaupun ada calon jemaah haji undangan, mereka juga terbawa imbas dengan kebijakan pemerintah yang sudah mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 ini. Dikembali kepada kita semua, baik calon jemaah haji tahun 2020 berserta dengan seluruh keluarga. Ini mungkin merupakan sebuah yang terbaik bagi kita, terbaik bagi umat, dan terbaik bagi seluruh masyarakat warga negara Indonesia. Jadi hingga sekarang ataupun hingga saat ini, menurut informasi yang kami dengar, baru negara Indonesia dan negara India yang membatalkan pemberangkatan calon jemaah hajinya untuk tahun 2020 ini. Karena hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi apakah diadakan ibadah haji untuk tahun ini ataupun tetap ibadah haji dilakukan tapi dengan pembatasan-pembatasan. Sampai saat hari ini belum ada kejelasan dan informasi dari pemerintah Arab Saudi. Mungkin itu dulu ya pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ini sebuah referensi bersama bagi kita, bahwasanya untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun sekarang ini memang tidak diadakan alias dibatalkan. Sekarang kita berada ya di arena pacuan kuda Bukit Ambacang. Nah, baik para sahabat, sekedar informasi pada pagi hari ini tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1441 Hijriah ataupun tahun 2020 ini. Kita cuma berharap untuk tahun-tahun berikutnya lagi tidak ada lagi penundaan-penundaan dan tidak ada lagi wabah-wabah yang seperti ini. Nah, untuk mengurangi sekaligus untuk membatasi penularan serta penyebaran virus COVID-19 ini yang masih berjangkit di berbagai negara di belahan dunia ini, berbagai upaya mungkin sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah Republik Indonesia.
ataupun dari sisi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh negara-negara luar. Salah satunya itu adalah bentuk lockdown. Nah, kalau sekiranya lockdown ini terus diberlakukan, kalau Indonesia mah tidak mengenal masalah lockdown ya. Lockdown cuma ada di negara-negara luar. Indonesia mengenal dengan istilah pembatasan sosial berskala besar. Kalau ini masih tetap diterapkan, ini akan lebih mengambrukkan roda perekonomian di negara kita khususnya, termasuk di dunia. Nah, untuk antisipasi, pemerintah, termasuk pemerintah luar negeri, maupun pemerintah Indonesia, mengambil kebijakan pelaksanaan new normal, yakni tatanan baru, kebiasaan baru, tradisi baru, kelaziman baru, katakanlah demikian ya. Yang biasanya kita tidak pakai masker, selama PSBB kita pakai masker, dan dalam bentuk status new normal itu pemakaian masker tetap dan wajib terus dilakukan. Apalagi seperti yang ada di Kota Bukit Tinggi, pemerintah Kota Bukit Tinggi, salah satu poin aturan di dalam new normal itu, peraturan wali kota tentang new normal, adalah kawasan Bukit Tinggi adalah kawasan wajib pakai masker. Beberapa checkpoint tadi yang kita lewati itu bukan checkpoint untuk pemeriksaan suhu, tidak, tetapi memang pemeriksaan bagi para warga yang ingin masuk Kota Bukit Tinggi harus pakai masker, wajib pakai masker. Kenapa? Masker itu sekaligus bisa menjadi proteksi diri, dan juga menjadi protek juga terhadap penularan terhadap orang lain. Jadi dengan masker kita memprotek diri kita, sekaligus juga kita memprotek penularan virus COVID-19 itu kepada orang lain. Tetap jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan, dan terus tingkatkan nilai-nilai kesehatan di tengah-tengah rumah tangga. Selalu melakukan dan melaksanakan semangat kebersihan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar kita tempat tinggal. Agar apa? Agar penyebaran, penularan virus COVID-19 ini dapat teratasi, dapat cepat terentaskan di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Mungkin itu dulu ya informasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan sekaligus juga lantaran kita menyampaikan dalam bentuk dalam bentuk mobile, ini sekaligus juga dapat memberikan kesan kenyamanan dan kesan melepas rindu bagi para sahabat, baik yang berada di kampung halaman yang belum sempat berkunjung ke Bukit Tinggi lantaran Bukit Tinggi selama ini ada PSBB dan segala macamnya, atau yang tetap komit untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap di rumah saja, maupun bagi masyarakat dan para sahabat yang berada di perantauan, yang berada jauh di perantauan. Oke, baik para sahabat dimanapun berada dan sedang melakukan aktivitas apapun pada siang hari ini. Itu dulu pertemuan kita pada siang hari ini, tepatnya di tanggal 3 Juni tahun 2020, bertepatan dengan hari Rabu.
Ini hari Rabu ini hari pakannya, hari balainya, hari pasarnya Kota Bukit Tinggi ya. Cukup ramai, pusat-pusat ekonomi bergerak di hari Rabu ini ya. Intensitas ekonomi di Kota Bukit Tinggi di hari Rabu ini cukup tinggi dan cukup lumayan, karena hari ini adalah merupakan hari pasar untuk Kota Bukit Tinggi. Sembari mungkin para sahabat bisa memonitor video kita ini baik di tempat kerja, di rumah, di kedai-kedai, di warung, di toko. Ikuti terus Bukit Tinggi Vlog yang sengaja kami hadirkan kepada para sahabat guna untuk berbagi informasi-informasi teraktual dan terkini, sembari melepas rasa kangen, rasa rindu terhadap Kota Bukit Tinggi. Karena apa? Karena kebanyakan informasi yang kita berikan dalam bentuk mobile, sambil menikmati suasana keamanan, kenyamanan, keindahan, kerapian, kebersihan Kota Bukit Tinggi, termasuk Kabupaten Agam ataupun nantinya Sumatera Barat ya. Jadi itu dulu pertemuan kita. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan rutin biasakan terus mencuci tangan, karena itulah salah satu yang bisa menjadi protek, baik protek atas diri kita sendiri maupun protek untuk orang lain. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Bertepatan kita melewati jalan flyover yang berada di Aur Kuning. Bagi para sahabat yang menyukai video ini, silakan like and subscribe, serta berikan komentar di bawahnya. Dan juga sahabat juga bisa melakukan berbagi dengan para sahabat dan keluarga yang lain dengan membagikan atau men-share video ini melalui akun media sosial seperti Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter ataupun melalui grup-grup WA yang sahabat miliki, sehingga konten ini cepat berkembang. Kita terus bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terkini dan teraktual untuk Kota Bukit Tinggi ini. Terima kasih para sahabat Bukit Tinggi Vlog dari Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukit Tinggi Vlog minta pamit di hadapan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.